Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anandaku semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu siap untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai keyakinannya masing-masing, dimulai. Perkenalkan, nama Bapak Agam Muhammad Husen, dan Bapak akan menemani kalian dalam pembelajaran seni budaya di kelas 7. Semoga kita bisa belajar bersama, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Memahami definisi menggambar. 2. Memahami tujuan dan hasil menggambar. 3. Memahami unsur menggambar. 4. Memahami unsur menggambar. 6. Memahami alat dan bahan menggambar. 7. Memahami langkah-langkah menggambar. Selamat belajar ya. Seni budaya. Seni budaya merupakan pelajaran yang menyampaikan betapa pentingnya seni dan budaya dalam kehidupan kita. Secara singkat, seni adalah proses menuju keindahan dan budaya sebagai pola perilaku manusia yang berbudi luhur. Seni budaya adalah konsep pembelajaran menggunakan seni sebagai proses indah menjadi manusia yang berbudi luhur menuju yang maha indah. Menggambar. Menggambar adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan suatu gagasan dan perasaan yang dituangkan dalam bentuk gambar menggunakan unsur teknik alat atau bahan tertentu. Kegiatan ini membutuhkan koordinasi yang tepat antara penglihatan dan gerakan tangan, jadi kita memerlukan konsentrasi dan energi penuh dalam menggambar, supaya gambar yang dihasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, terutama jika tujuan utamanya adalah kemiripan gambar dengan objek. Perlu latihan berulang kali untuk mengasah kecerdasan perasaan pikiran mata dan tangan dalam menggambar. Dan satu cara yang ampuh untuk bisa menggambar yaitu, jangan menyerah, teruslah berlatih. Sesungguhnya proses belajar menggambar itu lebih indah dari gambar yang indah. Seni menggambar berdasarkan tujuan dan hasilnya ada 4 yaitu 1. Seni menggambar dengan meniru objek yang ada di hadapan kita, dengan tujuan kemiripan dengan objek yang digambar. Semakin mirip semakin bagus. 2. Seni menggambar dengan meniru objek yang ada di hadapan kita dengan gaya khas pribadi, dengan tujuan menyerupai namun memiliki keindahan yang khas. Gaya pribadi yang khas menjadi tujuan utama di samping kemiripan objek. 3. Seni menggambar apa yang ada di pikiran kita berupa objek nyata, tujuan utamanya adalah kemiripan, melatih daya ingat dan konsentrasi. 4. Menggambar apa yang ada di pikiran dan perasaan kita baik ingatan mengenai objek nyata ataupun imajinasi, tujuan utamanya adalah menyampaikan perasaan, ide, dan gagasan. Di samping itu kita juga bisa mengetahui bahwa menggambar dapat menjadi suatu kegiatan untuk mewujudkan suatu gagasan yang ingin kita wujudkan. Dalam menggambar, tentu terdapat hal-hal yang harus kita ketahui dan kita kuasai agar kita dapat menghasilkan gambar yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa saja hal-hal tersebut? Teknik dalam menggambar. Tentu terdapat teknik yang harus kita ketahui dan kita kuasai dalam menggambar, berikut teknik dan penjelasannya. Teknik Dussel, dengan cara menggunakan goresan pensil yang cenderung lebar. Teknik pointillis, dengan cara menggunakan titik-titik yang banyak untuk membentuk suatu gambar. Teknik arsir, dengan cara menggunakan garis yang sejajar atau lengkung. Teknik plakat, dengan cara menggunakan cat air atau cat poster yang cenderung tebal dan kental pemakaiannya. Teknik akuarel, dengan cara menggunakan cat air atau cat poster yang cenderung tipis pemakaiannya. Unsur-unsur dalam menggambar. Dalam menggambar, tentu terdapat unsur-unsur yang kita gunakan untuk menghasilkan gambar yang kita inginkan, yaitu 1. Garis. Garis merupakan unsur yang terdiri dari gabungan titik-titik dan dapat terdiri dari garis lurus, lengkung, zigzag, dan spiral. 2. Titik. Merupakan unsur yang paling sederhana dan biasa digunakan dalam menggambar dengan teknik pointillis.
3. Bentuk. Bentuk merupakan unsur yang dapat terdiri dari bentuk geometris, bentuknya teratur seperti kubus, dan lainnya, dan bentuk non-geometris, bentuknya tidak teratur. 4. Bidang. Bidang merupakan unsur yang dapat terdiri dari bidang geometris, bentuknya teratur dan contohnya adalah lingkaran, dan lainnya, dan bidang non-geometris, bentuknya tidak teratur. 5. Tekstur. Tekstur merupakan unsur yang berupa keadaan permukaan suatu benda, ada yang permukaannya kasar, licin, dan lainnya. 6. Warna. Warna merupakan unsur yang dapat terdiri dari warna primer, merah, kuning, biru, warna sekunder, percampuran antara dua warna primer, dan warna tersier, percampuran antara warna primer dan sekunder. 7. Gelap terang. Gelap terang merupakan unsur yang berupa pencahayaan terhadap suatu gambar. Alat dan bahan dalam menggambar. Kita tentu membutuhkan alat dan bahan dalam menggambar. Alat dan bahan yang kita butuhkan berupa 1. Kertas. Tentu kita membutuhkan kertas sebagai media menggambar. Kertas memiliki beberapa macam seperti A4, A3, dan lainnya. 2. Pensil. Kita membutuhkan pensil untuk membentuk suatu gambar. Selain pensil kita juga dapat menggunakan pulpen, dan lainnya. 3. Warna. Agar gambar yang kita gambar semakin menarik, tentu kita harus memberinya warna. Contohnya adalah dengan menggunakan pensil warna, dan lainnya. Langkah-langkah dalam menggambar. Dalam menggambar, tentu terdapat langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu 1. Mengamati objek yang akan kita gambar. 2. Buat sketsa atau gambar tipis terhadap objek yang sudah kita tentukan dan kita amati. 3. Memberikan pencahayaan pada gambar yang sudah kita buat, gelap terangnya suatu gambar sketsa. 4. Memberikan warna pada gambar yang sudah kita buat. 5. Penyempurnaan terhadap gambar yang sudah kita buat agar gambar yang dihasilkan terlihat bagus, menarik, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada 3 gambar yang akan kita pelajari di pertemuan kedepannya, yaitu 1. Menggambar tumbuhan, bunga. 2. Gambar hewan. Dan 3. Gambar benda. Siapkan alat dan bahannya untuk praktek di minggu depan, yaitu berupa 1. Buku gambar ukuran A4. 2. Pensil 2B. 3. Penghapus. 4. Pensil warna, jika ada. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan untuk membeli ya. Saksikan video Bapak di pertemuan selanjutnya, mengenai cara menggambar flora, fauna, dan benda. Pelajarilah, dan jika ada yang tidak dipahami, segera hubungi Bapak ya. Sekian untuk pertemuan hari ini, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih telah belajar bersama, dan semoga bermanfaat. Salam untuk orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.